Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah membuat zat perangsang tumbuh tanaman atau disebut zat PT yang super plus, super lengkap ala Pak Uci tentunya sahabat tani. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita tunjukkan bahannya kepada sahabat tani. Mungkin sahabat tani heran kok banyak bahannya. Nah, ini sengaja saya tampilkan agar sahabat tani paham kandungannya, namun nanti bisa disederhanakan sesuai dengan kebutuhan sahabat tani dan sesuai dengan bahan yang mudah kita dapat. Oke, langsung saja kita masuk kepada inti persoalan, nggak pakai banyak bacot alias nyocot bencerewet, langsung jedor. Nah, sahabat tani, ini bahan yang kita gunakan yang pertama adalah bawang merah, yang ini memiliki kandungan auksin dan giberelin. Nah, kemudian yang kedua bonggol pisang, ini juga mendapatkan ada kandungan giberelin dan sitokinin. Dan tentunya bonggol pisang yang kita gunakan adalah bonggol pisang yang sehat dan dari rumpun yang tidak pernah terserang penyakit. Ya, jangan sampai nanti kita malah menyebar penyakit sahabat tani. Berikutnya adalah toge. Nah, toge ini memiliki kandungan hormon auksin dan asam amino. Kemudian berikutnya adalah kunir. Ini sebagai zat antibiotik ya, agar tanaman kita lebih tahan terhadap serangan hama penyakit dan sekaligus bisa mempercepat proses penyembuhan tanaman yang selnya terserang penyakit. Nah, kemudian berikutnya kita gunakan laos. Laosnya ini untuk fungisidanya karena ini memiliki sifat yang panas, karena jamur itu tidak suka dengan yang panas sahabat tani. Kemudian berikutnya bahan yang kita gunakan ini ada juga kubis ya, karena kebetulan kubisnya ini mestinya dibeli buat sayur tapi nggak jadi dimasak di dapur, dimasak di tempat fermentasi. Nah, ini salah satu juga jenis tanaman yang cepat tumbuh, di samping itu juga berdaun lebar. Nah, kita gunakan juga yang namanya rebung bambu ya, memiliki kandungan giberalin ya. Tentunya sahabat tani, bahan-bahan ini juga mengandung unsur hara yang lainnya, namun yang kita sebut sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu pembuatan zat PT. Nah, sahabat tani, semua bahan-bahan ini nanti sahabat tani bisa kombinasikan. Kalau ingin auksin, giberalin, sitokinin, ya cukup nanti bawang merah sama bonggol pisang. Kalau mungkin maunya auksin, giberalin, sitokinin sama asam amino, bisa dengan kecamba, bisa disederhanakan sahabat tani. Yang penting sahabat tani sudah tahu kandungannya. Kemudian tempat fermentasi kita menggunakan bekas drum isinya kaporit, tapi tentu sudah kita sterilkan ya. Kemudian air yang kita gunakan adalah air cucian beras. Nah, untuk pembuatan zat PT ini yang bagus sahabat tani adalah air kelapa ya, kalau menurut saya. Kalau tidak ada air kelapa, yang kedua air cucian beras. Kalau tidak ada ya air putih biasa. Nah, ini kita gunakan biar aktivatornya, biar sahabat tani juga mudah mendapatkannya. Kita menggunakan IM4 250 ml yang sudah diaktifkan, dicampur dengan gula merah 250 gram dan air cucian beras juga 5 liter. Nah, ini semuanya kita gunakan air cucian beras ya sahabat tani, atau air leri. Nah, sahabat tani, bahan-bahan ini semuanya kita hancurkan ya, tentu dengan, kalau saya dengan cara ditumbuk sahabat tani. Bisa di blender, bisa juga menggunakan mesin penghancur. Nah, kalau tempat saya ini menggunakan mesin penghancurnya seperti ini, mesin penghancur tradisional tempo dulu, yaitu hebat listrik, hemat bahan bakar, cukup hanya secangkir kopi buat yang numbuk. Nah, ini sahabat tani. Nah, ini harus kita hancurkan semuanya. Yang bagus itu di blender, karena ini cepat prosesnya, nanti hanya 21 hari. Tetapi kalau hanya kita iris, namun tidak kita tumbuk halus seperti ini, nanti prosesnya bisa lama sahabat tani, bisa 3 bulan baru jadi. Nah, ini bahan-bahannya. Setelah itu langkah berikutnya cara kita memprosesnya. Nah, jadi bahan-bahan tadi ini ada tempat kapurit ya, bekas tong tempat kapurit ini kita gunakan. Nah, ini seluruh bahannya ini kita masukkan semuanya. Ini bahannya lebih kurang semua totalnya adalah 11 kg sahabat tani. Total seluruh bahan yang kita gunakan ini. Dan air kita akan gunakan sekitar 40 liter ya, 40 liter air cucian beras, termasuk juga tadi E4 yang sudah diaktifkannya. Nah, ini kita masukin semuanya, dan setelah kita masukin semua bahan-bahannya, kita masukin termasuk airnya tadi, termasuk biang aktivatornya. Baru setelah itu tinggal kita tutup sahabat tani. Nah, ada dua caranya.
kita tutup rapat ya, tidak keluar masuk angin, tutup rapat. Baru nanti setiap hari kita buka ya, setiap hari. Kalau minggu pertama bisa pagi dan sore hari, kalau minggu kedua dan berikutnya bisa 1 kali sehari. Namun kalau sistem yang kita gunakan ini kita menggunakan aerasi, yaitu oksidasi dengan menggunakan aerator yang biasa buat kolam ikan itu sahabat tani, untuk memberikan oksigen. Nah ini kalau kita menggunakan aerator ya kita tutup bagian atas secukupnya saja, karena serangga-serangga pun juga tidak akan berani mendekat kemari sahabat tani. Nah ini setelah ini kita hanya butuh waktu lebih kurang 21 hari sudah siap untuk kita gunakan. Dan kalau mau cari yang lebih bagus setelah 3 bulan, semakin lama juga semakin bagus sahabat tani. Nah ini cara kita memprosesnya. Bahan-bahannya tadi sudah ada, tinggal sahabat tani pilih saja ya sesuai dengan kebutuhan sahabat tani. Dari bahan-bahan yang kita tampilkan tadi ini memang sengaja kita pakai semuanya karena semuanya tersedia di kebun, paling hanya 1-2 saja yang kita beli. Nah inilah hasilnya sahabat tani setelah kita masukin seluruh bahan-bahannya. Nah ini kita kasih aerasi, ini kurang lebih 14 hari ya, sampai 21 hari pun juga bisa. Nah setelah itu bisa kita tutup, kita saring, kemudian bisa kita simpan ya kalau tidak digunakan langsung ya. Sebelumnya kita gunakan tentu harus disaring dulu sahabat tani ya, biar nanti tidak menyumbat alat penyepraian yang kita gunakan. Nah seperti ini sahabat tani, bisa dilihat ini hasilnya. Untuk cara pengaplikasikan dan lain-lainnya nanti juga akan kita buat videonya sahabat tani. Nah namun ini pada kesempatan kali ini hanya kita tunjukkan cara prosesnya saja. Nah kemudian kalau bicara dosis, ini sahabat tani bisa kita gunakan 250 ml per tangki, 250 maksimum 300 ml per tangki untuk kapasitas 15 sampai 20. Kemudian ditambah lagi kita aplikasikan pertama kali setelah tanam, 7 hari setelah tanam. Kemudian aplikasi berikutnya rutin 7 hari sekali ya. Ini terus kita lakukan sahabat tani secara rutin, dan ini diaplikasikan pada tanaman fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah berikutnya nanti next sahabat tani kita juga akan buat fase untuk pembuahannya. Nah ini di sampingnya juga sudah, ini yang pembuahan tapi belum kita buat videonya, nanti kita buat video berikut. Nah yang coklat ini yang sebelahnya sudah matang sahabat tani, udah 1 bulan lebih ya, sudah matang dan aromanya sudah bau segar, harum segar ya, seperti aroma tape namun sudah dicampur aroma-aroma herbal sahabat tani. Nah nanti yang sebelah ini karena zat PT, insektisida, fungisida, kemudian zat antibiotik dan antibakteri. Nah ini nanti kita akan buat videonya. Ini juga sekaligus yang khusus untuk pembuahan sahabat tani. Oke sahabat tani, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.